Semoga yang menonton video ini mendapat hadiah ya. Hadiahnya adalah pengetahuan yang tersembunyi. Masih menjadi bahan perdebatan oleh para ulama sendiri mengenai gelar yang ditujukan pada Muhammad SAW, yaitu soal gelar Ummi. Ada dua pendapat menjelaskan. Satu, Ummi adalah gelar Nabi yang buta huruf sehingga Al-Quran dipercaya sebagai mujizat Nabi. Dua, Ummi adalah gelar seorang nabi yang tidak mengetahui sama sekali tentang isi kitab Taurat dan Injil, sehingga Al-Quran diyakini sebagai wahyu dari Allah secara langsung tanpa melalui proses penjiplakan kitab Nasrani dan Yahudi. Tapi mayoritas Islam dari generasi tahun 80-90-an sepakat bahwa Muhammad SAW adalah nabi yang buta huruf. Oleh sebab itu, mari kita saksikan pendapat ulama yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda dengan ulama lainnya tentang gelar Ummi ini. Nabi, kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Jika demikian pemahaman Buya Syakur bahwa Muhammad tidak buta huruf, maka lain halnya dengan Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah beri Ustadz selalu sehat. Amin. Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan gak bisa ngitung. Ini orang gak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi. Dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat. Dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca. Yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, karena Al-Quran bukan tulisan. Al-Quran bukan tulisan yang turun dari langit lalu dibaca. Tidak, Al-Quran itu suara Jibril didengar oleh Nabi. Nah loh, katanya Al-Quran bukan tulisan guys yang bisa dibaca, tapi suara yang dibaca. Jibril bersuara, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Loh, katanya Quran turun bukan tulisan yang dibaca, tapi kok perintahnya disuruh dibaca ya Tat? Pucing deh pala Barbie. Bacalah. Terus yang benar yang mana ya Tat? Tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Wah, ada lagi. Serius Pak? Coba dong Bapak tolong dibaca ayat Quran ini ya. Perkataan siapa? Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Nah, kalimatnya adalah aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Siapa yang diperintahkan gitu loh Pak Ustadz. Jadi biar jelas umat itu nggak bimbang dan ragu. Al-Quran kapan ditulis? Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika wahyu sedang turun. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Gelarnya bukan profesor, bukan doktor. Gelar Muhammad di Quran adalah ummi. Apa? Ummi artinya buta huruf. Baik, saya akan menanggapi kalau Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah melalui Jibril lalu kemudian disampaikan kepada Muhammad. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berupa suara lalu kemudian harus dibaca. Maka Al-Quran baru ditulis di zamannya Muhammad, betul? Lalu pertanyaannya adalah Al-Quran berbahasa apakah yang dibaca Nabi Daud sebelum Muhammad ada? Fatimah ini nanya apa sih gak jelas. Ini loh kejelasannya. Dalam hadis Bukhari 3164,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, telah dimudahkan bagi Nabi Daud alaihi salam membaca Al-Quran. Nah, kalau nggak percaya kita baca lagi dalam hadis riwayat Bukhari 4344. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, Daud alaihi salam dimudahkan untuk membaca. Dia pernah menyuruh orang untuk memasangkan pelana pada tunggangannya, dan dia membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum pelananya selesai dipasangkan pada tunggangannya. Ustadz tadi berkata bahwa Al-Quran itu baru ditulis di semasa Muhammad atau Rasulullah itu masih hidup. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ini Daud yang mana yang sudah membaca Al-Quran? Apalagi Daud alaihi salam, berarti Nabi dong ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah karena Nabi ini buta huruf sehingga hadis menulis tentang ini dibiarkan? Karena si Abu Hurairah ini adalah sahabat dekat Nabi loh yang meriwayatkan hadis ini, kemudian dicatat oleh Bukhari. Sebenarnya sih merasa janggal ya, masa Al-Quran katanya dicatat oleh para penghafal Al-Quran atau sahabat Nabi itu sendiri, tapi sudah sempat dibaca kitabnya oleh Nabi Daud alaihissalam yang hidupnya sudah 2000-an tahun sebelum Muhammad ada. Seandainya hadis Bukhari dibilang dhaif, maka tidak ada kejelasan yang meyakinkan dalam iman Islam dong. Logikanya, masa sama-sama periwayatnya, kemudian penulis hadisnya juga diimani sebagai sahabat Nabi, tapi dibilang dhaif. Harusnya jika itu disangka dhaif, kenapa tidak dibuang dari sejak dulunya? Kenapa juga dibilang dhaif ketika internet baru membantu untuk menyingkapnya? Oke, next. Kita balik lagi pernyataan Ustadz yang memahami kalau nabinya beneran buta huruf. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis. Perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat, mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba, maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya, hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Iya, paham Tat, cuma boleh dong kritis. Tadi Ustadz bilang kalau Nabi menjawab, saya tidak dapat membaca. Tapi di Quran cuma bilang Iqra, bacalah, yang terdapat dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu ayat keduanya, khalaqal insana min 'alaq, artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam literasinya tidak menyebutkan bahwa Muhammad mengatakan, aku tidak dapat membaca. Pertanyaannya, kenapa para ulama dan ustadz bersepakat bahwa Muhammad mengaku dirinya tidak dapat membaca? Padahal dalam surat Al-Alaq hanya menyebutkan bacalah dan tidak ada kalimat bersaut-sautan antara Jibril dan Muhammad dengan mengatakan aku tidak dapat membaca. Artinya, pernyataan aku tidak dapat membaca bukan tertulis dalam Quran kan, tetapi dalam hadis. Masalahnya Pak Ustadz, umat muslim selalu diajari bilang kalau tidak ada dalam Quran berarti hadisnya dhaif. Maka sebabnya karena banyak gejolak di masa itu, banyak orang yang tidak mempercayai Muhammad sebagai nabi, termasuk orang Yahudi dan ahli kitab. Karena apa yang dia ceritakan pada orang-orang jahiliyah pada masa itu adalah tokoh-tokoh yang ada di bangsa Israel. Contoh tentang Maryam, Isa yang katanya Yesus, lalu kemudian Daud, Ibrahim, Musa, Adam, Ismail, Sulaiman yang memiliki cerita agak mirip tapi berbeda. Itulah alasannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak mau mengakui kalau Muhammad itu sebagai nabi. Sehingga turunlah wahyu yang bilangnya begini.
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 15. Tentu ahli kitab dan orang Yahudi akan berpikir jika apa yang diceritakan Muhammad adalah sejarah bangsa Israel, tentu membuat mereka semakin tidak mau meyakini kalau Muhammad itu sebagai nabi. Ya, harusnya masuk akal sih ya kalau mereka tidak mempercayai kalau Muhammad itu sebagai nabi. Karena orang-orang Yahudi itu adalah ahlinya kitab. Apa yang mereka imani dan dipercayakan sudah terdokumentasi dalam kitab sejarah para nabi. Maka wajar kan untuk mereka tidak mempercayai bahwa Muhammad adalah sebagai nabi. Jadi ketika ahli kitab mendengar cerita Muhammad tentang tokoh-tokoh bangsa Israel dalam kitabnya, mereka menganggap bahwa Muhammad itu gila. Nah, itu sebabnya Nabi menceritakan kembali pada sang juru tulis bahwa katanya ada wahyu yang menerangkan begini. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 6, dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Jadi ayat ini turun dikarenakan orang ahli kitab dan Yahudi itu mengatai Muhammad sebagai orang gila, maka turunlah ayat ini. Dan karena ahli kitab dan Yahudi suka mengatai Muhammad gila, maka mereka disebut sebagai orang-orang kafir karena menutup diri tidak mempercayai Muhammad sebagai nabi. Maka turunlah ayat yang bunyinya demikian. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang kafir dan menyiapkan bagi mereka api yang menyala-nyala atau dalam kurung neraka. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 64. Kemudian turun ayat lagi, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 52. Tuh, Oten dan semua para kafir, kalian bakalan dilaknat loh karena menolak Muhammad sebagai nabi. Oke, walaupun Yahudi menyembah Tuhan yang Maha Esa pun tetap kafir ya, Slim? Iya dong, karena kamu menolak utusannya. Kan Yahudi dan Alkitab juga percaya pada utusannya loh, Slim. Iya, tetap kamu akan dilaknat Allah karena menolak kenabiannya. Oke, seandainya saya hanya percaya kalau utusan yang benar itu adalah Yesus, gimana, Slim? Tetap dilaknat juga nggak sama Allah? Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar ya Fatimah, kalau Yesus itu sekedar utusan. Iya, tapi Yesus adalah firman yang diutus ke dunia menjadi manusia, Slim. Apa kamu setuju? Ah, Fatimah ini di mana-mana yang namanya utusan itu disebutkan nabi dong, Pir. Belum tentu. Baca nih dalil Quranmu. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Apa iya burung gagak juga nabi? Karena dia juga suruhan atau utusan Allah kepada Qabil. Dah, balik ke topik ya. Karena banyak orang ragu, maka Muhammad pun sangat kecewa karena mereka tidak mempercayainya sebagai nabi. Sehingga ada niatan beliau untuk bunuh diri, kemudian turun ayat seperti ini. Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 6. Silahkan cross check ya. Nah, jangan lupa juga kalian boleh lihat dari tafsir ringkas Kemenak ya dalam Kementerian Agama. Ya, kenapa Muhammad memiliki niatan untuk bunuh diri? Dikarenakan dia kecewa para ahli kitab dan juga banyak orang yang tidak mempercayainya sebagai nabi. Nah, artinya apa yang saya sampaikan bukanlah karangan saya sendiri, melainkan sesuai data dan pemahaman kalian juga. Oke, setelah banyak ulama dan ustadz sepakat kalau nabinya ternyata memang buta huruf, maka reaksi umat yang tidak menerima kalau nabinya itu ternyata buta huruf gimana ya? Aku menolak nabi yang buta huruf. Nggak mau aku punya nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf buat dijadikan nabi. Kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja, kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang buta huruf? Yang diberikan kitab. Kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai-sampai kitab diberikan oleh Jibril alaihissalam.
memberikan kitab kepada Nabi alaihissalam, dan Nabi itu buta huruf. Dia bilang nggak ada, Gabriel nggak ada, Nabi semua orang hebat. Bahkan penulis. Terus kamu katakan dia buta huruf. Itu logikanya kemana gitu loh. Dan kamu menikmati itu. Setiap kali kamu mengatakan Nabi buta huruf. Patona, oh patona itu tidak mesti harus bisa baca tulis. Oh, orang yang buta huruf itu juga bisa dikatakan patona. Begitu. Kok nggak jijik ya dengan argumentasi seperti itu? Lah kok jijik sih kalau tahu nabinya buta huruf, Gus? Jadi yang mau dipercaya nabi buta huruf atau tidak ya? Nah, sekarang saya kembalikan saja kepada pemirsa. Menurut para ustadz, sebagian mengatakan nabi itu buta huruf, makanya Al-Quran diyakini sebagai mujizat terbesarnya Muhammad. Karena jika tidak buta huruf, UAS berpikir dikiranya Muhammad jiplak sama kitab Romawi Yahudi, begitu tadi bilang ya. Oke, saran saya, mantapkan dulu keyakinan kamu karena ini sangat penting untuk kalian ketahui. Karena kalau Nabi tidak buta huruf, Abdul Somad bilang ada kemungkinan Nabi cuma nyontek kitab Romawi. Tapi jika buta huruf, Gus Betik bilangnya jijik. Aku menolak Nabi yang buta huruf. Nggak mau aku punya Nabi buta huruf. Entah apa. Kok nggak jijik ya dengan argumentasi seperti itu? Video ini hanya untuk yang mau berpikir saja. Bagi yang malas, skip aja.